Kisah Perang Khandak. Bab 1. Latar belakang Perang Khandak. Perang Khandak terjadi pada tahun 5 Hijriah ketika kaum Quraisy Mekah berusaha membalas kekalahan mereka dalam Perang Badar dan Uhud. Kebencian terhadap Islam semakin besar karena dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berkembang dan kekuatan kaum muslimin di Madinah semakin kokoh. Kaum Yahudi Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah karena mengkhianati perjanjian, pergi ke Mekah dan menghasut kaum Quraisy serta kabilah-kabilah Arab lainnya untuk bersatu menyerang kaum muslimin. Terbentuklah pasukan besar yang dikenal sebagai Ahzab, pasukan sekutu, berjumlah sekitar 10.000 orang. Tujuan utama pasukan sekutu adalah menghancurkan Madinah dan menghapus Islam dari Jazirah Arab. Melihat ancaman besar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyiapkan strategi pertahanan demi melindungi kaum muslimin dan kota Madinah. Bab ini menandai awal ujian besar bagi kaum muslimin, di mana keimanan, persatuan, dan keteguhan hati mereka benar-benar diuji. Bab 2. Strategi menggali parit. Ketika kabar tentang datangnya pasukan sekutu sampai ke Madinah, Rasulullah Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam suasana genting itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan sebuah strategi yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab, yaitu menggali parit, Khandak, sebagai benteng pertahanan. Rasulullah Alaihi Wasallam menerima usulan tersebut dengan lapang dada. Beliau memerintahkan agar parit digali di sisi Madinah yang terbuka, karena bagian lain kota telah terlindungi oleh rumah-rumah dan kebun kurma. Kaum muslimin bekerja bersama-sama, membagi tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan. Rasulullah Alaihi Wasallam turut menggali parit bersama para sahabat, mengangkat tanah dan memecah batu, memberikan teladan kesabaran dan kerendahan hati. Dalam kondisi lapar dan lelah, mereka terus bertakbir dan melantunkan syair untuk menguatkan iman dan persatuan. Strategi ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah Alaihi Wasallam dalam memadukan ikhtiar dan tawakal. Parit yang berhasil digali menjadi penghalang besar bagi pasukan musuh, sekaligus menjadi sebab utama gagalnya serangan mereka. Bab ini mengajarkan bahwa dengan musyawarah, kerjasama, dan keimanan, kaum muslimin mampu menghadapi ancaman sebesar apapun. Bab 3. Kondisi kaum muslimin. Saat pasukan sekutu mengepung Madinah, kondisi kaum muslimin berada dalam keadaan yang sangat berat. Jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan musuh, hanya sekitar 3.000 orang, sementara pasukan Ahzab mencapai 10.000 orang. Secara lahiriah, kekuatan kaum muslimin tampak sangat lemah. Cuaca pada waktu itu sangat dingin, sementara persediaan makanan hampir habis. Banyak sahabat menahan lapar berhari-hari, bahkan mengikat batu di perut mereka untuk menahan rasa lapar, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, mereka tetap bekerja menggali dan menjaga parit dengan penuh kesabaran. Selain ujian fisik, kaum muslimin juga diuji secara batin. Rasa takut, cemas, dan khawatir menyelimuti hati sebagian orang. Al-Quran menggambarkan keadaan ini sebagai saat di mana pandangan mata terbelalak dan hati terasa sampai ke tenggorokan, menandakan betapa dahsyatnya ujian yang mereka hadapi. Namun di tengah kesulitan tersebut, keimanan kaum muslimin justru semakin kuat. Mereka meyakini janji pertolongan Allah dan tetap taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah dan kekuatan, melainkan oleh iman, kesabaran, dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4. Gagalnya serangan musuh. Ketika pasukan Ahzab tiba di sekitar Madinah, mereka sangat terkejut melihat parit besar yang membentang di hadapan mereka. Strategi ini benar-benar di luar dugaan, karena bangsa Arab tidak mengenal cara berperang dengan parit sebagai benteng pertahanan.
kuda-kuda mereka tidak mampu melompati parit dan pasukan infanteri pun kesulitan menyeberanginya. Pasukan musuh berulang kali mencoba mencari celah untuk menembus pertahanan kaum muslimin, namun selalu gagal. Beberapa orang dari pihak musuh mencoba menyeberang dan terjadi duel 1 lawan 1. Tetapi usaha tersebut tidak mengubah keadaan secara keseluruhan. Parit tetap menjadi penghalang kuat yang menjaga Madinah dari serangan langsung. Hari demi hari berlalu tanpa hasil bagi pasukan sekutu. Mereka terpaksa berkemah di luar Madinah dalam kondisi tidak nyaman, menghadapi cuaca dingin dan keterbatasan logistik. Semangat pasukan musuh mulai melemah, sementara kaum muslimin tetap bertahan dengan kewaspadaan tinggi. Gagalnya serangan ini menunjukkan bahwa kekuatan besar tanpa strategi dan pertolongan Allah tidak akan membawa kemenangan. Parit yang sederhana, namun dirancang dengan cerdas dan dijaga dengan iman, menjadi sebab utama tertahannya pasukan musuh dan runtuhnya harapan mereka untuk menghancurkan Madinah. Bab 5. Pengkhianatan Bani Quraidah. Di tengah pengepungan pasukan Ahzab, kaum muslimin menghadapi ujian yang lebih berat. Bani Quraidah, salah satu kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah, telah terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk hidup damai dan bersama-sama menjaga keamanan kota. Namun dalam situasi genting itu, mereka justru melanggar perjanjian. Hasutan dari musuh-musuh Islam membuat Bani Quraidah goyah. Mereka diam-diam membuka peluang bekerja sama dengan pasukan sekutu. Tindakan ini sangat berbahaya karena posisi Bani Quraidah berada di bagian dalam Madinah, yang berarti kaum muslimin terancam diserang dari 2 arah, dari luar oleh pasukan Ahzab dan dari dalam oleh pengkhianatan. Kabar pengkhianatan ini menimbulkan kegelisahan besar di kalangan kaum muslimin. Para wanita dan anak-anak yang berada di Madinah berada dalam kondisi rawan. Rasulullah SAW segera mengambil langkah bijak dengan mengatur penjagaan ketat dan mengutus sahabat untuk memastikan keadaan serta menenangkan kaum muslimin. Peristiwa ini menjadi ujian keimanan yang sangat berat karena rasa takut dan cemas semakin bertambah. Namun kaum muslimin tetap bertahan dengan penuh kesabaran dan kepercayaan kepada pertolongan Allah Ta'ala. Pengkhianatan Bani Quraidah mengajarkan bahwa bahaya dari dalam terkadang lebih berat daripada serangan dari luar, dan bahwa janji serta amanah adalah perkara yang sangat mulia dalam Islam. Bab 6. Pertolongan Allah. Ketika keadaan kaum muslimin berada pada titik yang sangat genting, di mana musuh mengepung dari luar dan ancaman pengkhianatan datang dari dalam, kaum muslimin semakin memperbanyak doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bermunajat dengan penuh kerendahan hati, memohon pertolongan dan perlindungan bagi kaum muslimin. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Angin kencang dan badai dingin bertiup sangat kuat di perkemahan pasukan Ahzab. Tenda-tenda mereka tercerai-berai, api unggun padam, dan suasana menjadi kacau. Rasa takut dan kebingungan melanda hati pasukan musuh. Selain angin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan bala bantuan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kekuatan mental pasukan sekutu runtuh, perselisihan muncul di antara mereka, dan semangat untuk melanjutkan pengepungan pun menghilang. Mereka merasa tidak lagi mampu bertahan menghadapi kondisi yang semakin sulit. Akhirnya, tanpa pertempuran besar, pasukan Ahzab memutuskan untuk mundur dan kembali ke negeri masing-masing. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menegaskan bahwa kemenangan sejati datang darinya, bukan semata-mata dari kekuatan atau jumlah pasukan. Bab ini mengajarkan bahwa ketika hamba bersabar dan bertawakal sepenuhnya, Allah akan menolong dari arah yang tidak pernah disangka. Bab 7. Akhir dan hikmah Perang Khandaq. Setelah badai dan angin kencang menghancurkan perkemahan pasukan Ahzab, mereka pun mundur meninggalkan Madinah tanpa berhasil menyerang kaum muslimin. Dengan demikian, Perang Khandaq berakhir tanpa pertempuran besar, dan kaum muslimin memperoleh kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta strategi yang bijaksana. Berakhirnya Perang Khandaq menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa setelah peristiwa ini,
kaum Quraisy tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyerang Madinah. Sejak saat itu, posisi kaum muslimin semakin kuat, sementara musuh-musuh Islam mulai kehilangan wibawa dan pengaruhnya. Hikmah dari Perang Khandaq sangat besar, di antaranya pentingnya musyawarah dan strategi dalam menghadapi masalah, keteladanan Rasulullah SAW dalam kesabaran, kepemimpinan, dan tawakal. Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya yang bersabar di saat paling sulit. Perang Khandaq mengajarkan bahwa ujian berat adalah jalan menuju kemuliaan. Dengan iman yang kokoh dan persatuan yang kuat, kaum muslimin mampu melewati masa-masa tersulit dan meraih kemenangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.